Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menyertai kami. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu belaka ya Tuhan, yang mengejar-ngejar kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Kenyataan kami tidak mendefinisikan kehidupan kami, tetapi kebenaran-Mu lah yang menjadi definisinya kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. ya Bapak Ibu, jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi setujulah dengan janji-janji Tuhan. Setujulah dengan firman-Nya. Kenyataanmu itu bukanlah kebenaran, ya itu hanya kenyataan. Tetapi kebenarannya adalah janjinya, ya dan amin. Kebajikannya dan kemurahannya yang selalu mengejar-ngejar kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami memilih untuk tidak takut karena Tuhanlah yang menyertai kami. Aku dalam lembah kelam,
ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar aku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar aku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasmu melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar Anda semua. Ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapak Ibu, engkau yang sedang mengalami gelombang kehidupan, engkau yang sedang menghadapi badai, perkatakan dengan mulutmu, diamlah, sama seperti Tuhan Yesus memperkatakan kepada badai yang menyerangnya. Diamlah, maka badai itu diam. Engkau juga bisa memperkatakannya dengan bibir mulutmu. Katakan, diamlah, engkau tidak akan bisa menguasaiku, hai badai kehidupan. Engkau ada di bawah telapak kakiku, aku lebih daripada pemenang. Katakan itu dengan bibirmu. Lalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar Bapak Ibu semua. Ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ya, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau kembali menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Boleh ya satu lagi pujian? Boleh apa lanjut firman? Satu lagi pujian ya, boleh ya? Oke. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Nah sebentar ya, saya lagi nunggu internetnya nih.
internetnya, diberkatilah internetku. Sebentar, internetnya diberkatilah. Oke. Mungkin nggak boleh kali ya, udah mati internetnya. Di laptop saya sudah mati internetnya. Oke, kita lanjut langsung aja ya kepada pembahasan firman Tuhan. Kita akan kembali sama-sama belajar. Kelanjutan dari apa sih akar masalah yang menyebabkan kita semua mengalami kesulitan ekonomi, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami ya sebetulnya sakit penyakit juga ada ya di situ ya. Nah, ya mungkin Bapak Ibu, adakah yang berkata, wah serem banget nih yang Bu Ciara ngomong, ada nggak musik yang nggak hidup kan? Ya sebentar ya, saya sambil nyari wifi ini, sambil ngomong sambil nyari wifi sebentar ya. Ya, adakah Bapak Ibu yang berpikir seperti itu? Kemarin saya ada dapat masukan, serem apa yang saya sampaikan, betulkah? Ayo Bapak Ibu, saya mau dengar responnya. Nah, sudah mulai musiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, internetnya sudah jalan. Ya Bapak Ibu, adakah yang merasa firman Tuhan yang saya bagikan dari kemarin-kemarin itu seram? Tidak Bu? Ya, terima kasih responnya Ibu Roberta ya. Karena terima kasih Kakak Meliana ya, terima kasih. Halo Bunda Argin, selamat pagi. Ya, oke kalau gitu ya, saya lebih suka memberitakan kebenaran karena kita harus tahu dulu dong akar masalahnya, bukan? Kalau memang kita mau keluar dari masalah, kita harus tahu penyebabnya. Bahkan Bapak Ibu, ketika saya mendoakan orang yang sakit ya bersama dengan Bu Esther, ibu-ibu sama bapak-bapak, perhatikan kalau Roh Kudus itu suka ngasih tahu akar masalahnya, dan kalau Roh Kudus ngasih tahu akar masalahnya, cepat sekali orang itu sembuh kalau orang itu mau taat, ya kan? Tapi kalau nggak tahu akar masalahnya, cuman asal asal doa gitu, kadang nggak efektif karena akar masalahnya belum diselesaikan. Kayak kemarin yang Ibu Lydia itu ya, Ibu Lydia adakah di sini? Ya setelah diketahui akar masalahnya, penyebabnya apa gitu ya, pintu yang sudah pernah dibuka oleh yang bersangkutan sehingga si roh jahat bisa masuk, bisa menguasai hidupnya, ya didoakan bisa sih, cuman efeknya nggak maksimal. Seperti ketika dia sudah ngasih tahu, oh dulu dia pernah begini ya. Ya kadang Roh Kudus ngasih tahu, kadang orangnya sendiri ngasih tahu, itu lebih bagus ya, bahwa dia pernah melakukan misalnya apa gitu ya. Akibat daripada itu ada kuasa jahat yang bisa masuk, yang menguasai hidupnya. Dan setelah didoakan, setelah dibatalkan, dipatahkan ikatan batinnya waktu itu ya, saya saksikan kesaksiannya ibu itu di lewat WA, di story saya, di story TikTok saya, bagaimana benjolannya langsung hilang, nggak usah pakai lama. Seperti Bapak Ibu kan biasa kan melihat saya berdoa kan, mungkin pakai lama, keluar gitu. Tapi kalau akar masalahnya langsung diselesaikan, kita batalkan ikatan batinnya dengan yang lain gitu ya, kita batalkan, kita usir keluar, langsung dengan mudah benjolannya keluar sendiri. Padahal kita nggak ngomong benjolan keluar, nggak susah payah begitu ya. Nah Bapak Ibu yang mengalami sakit, yang masih dalam
proses juga ya. Bapak Ibu dengar dulu deh, karena ya memang ini kedengaran di telinga itu nggak enak sekali sih. Kutuk ini, kutuk itu, kutuk apa gitu ya. Kayak bikin kita serem, takut. Tetapi ya kita harus mengetahui kebenaran ini supaya kita itu ya menjaga hidup kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa ini. Kalaupun kita jatuh, kita harus cepat-cepat balik sama Tuhan supaya diselesaikan. Bukan ya, tujuan saya itu bagiin firman ini bukan untuk nakut-nakutin Bapak Ibu, bukan, sama sekali bukan. Tapi saya sih lebih suka yang serem-serem begini ya, supaya kita diingatkan, diperingatkan. Oke, kemarin kita udah bahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami janji Tuhan, supaya kita bisa mengalami semua karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, supaya kita bisa mengalami financial prosperity. Nah, sebelum sampai ke sana, sebelum sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10, saya mau membahas kembali akar masalahnya, kenapa kita misalnya ada di dalam kesulitan ekonomi ya saya membahas dulu akar masalahnya. Nah, penyebabnya sekali lagi balik lagi kepada dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Ya, banyak sekali orang, bahkan orang Kristen saya temui di gereja-gereja yang tidak paham, masih mempersalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Banyak yang ngomong begitu, yang nanya banyak ya, bahkan orang Kristen, bahkan pendeta sendiri. Saya pernah dengar satu kesaksian pendeta yang mempertanyakan Tuhan dan akhirnya sampai murtad karena dia berkata seperti ini, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan begitu banyak penderitaan dalam hidup ini? Nah, orang yang berkata seperti itu tidak paham bahwa ya, Tuhan itu memang kasih, Tuhan itu memang baik, tetapi Tuhan itu adil. Kita harus paham bahwa Tuhan itu adil ya. Tuhan itu bisa mengampuni dosa kita tanpa dia sendiri harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia adil. Dia tidak akan melanggar keadilannya sendiri. Dia tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Kalau dia sampai melakukan seperti itu, padahal dia Tuhan, dia maha kuasa, seharusnya membuat setiap mata kita melek bahwa hukumnya itu ya dan amin. Hukumnya itu apa sih? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia sendiri tidak akan melanggar firmannya, dia lebih pilih memilih nyawanya mati di atas kayu salib daripada dia melanggar perkataannya sendiri. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, kita pasti akan sungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Nya, karena firman-Nya itu hidup ya dan amin. Dia sendiri tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Dikatakan di firman Tuhan, dia akan berdiri di belakang firman-Nya. Saya ngomong pakai bahasa saya sendiri ya, terjemahan dari New King James Version. He will stood behind his every words. Sorry, terjemahan TPT, bukan di King James Version. Dia sendiri akan berdiri di belakang firman-Nya untuk memastikan firman-Nya itu tergenapi. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi kita harus mau sungguh-sungguh belajar akan hukum firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah kehidupan kita, sumber daripada kehidupan kita. Kalau kita ingin menikmati segala sesuatu yang baik, ya Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Tuhan sudah memberikan dirinya, nyawanya bagi kita. Tuhan juga memberikan firman-Nya, pedoman kehidupannya bagi kita. Dikatakan apa di Mazmur 16? Tuhan menunjukkan jalan kehidupan. Di hadapannya, in his presence, di hadapannya ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanannya ada
nikmat senantiasa. Tapi sebelum sampai ke nikmat senantiasa itu, ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di kitab Mazmur 16. Saya tidak akan bacakan ayatnya karena panjang, karena saya sedang membahas tentang akar masalah ya. Ini hanya baru introduction-nya aja ya Bapak Ibu, supaya jangan Bapak Ibu waktu langsung masuk ke live streaming saya ngedengarnya kutuk pusing kan Bapak Ibu, takut nanti lari dari live streaming saya. Nggak begitu kan ya Bapak Ibu, nggak begitu. Jadi saya kasih introduction dulu. Ya, sampai di mana tadi? Ya, Tuhan memberikan jalan kehidupan, memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Perhatikan, Dia memberitahukan. Tetapi terserah Anda dan saya, apakah kita mau mendengar. Pertama mendengar dulu dong, ya kan? Kalau nggak mendengar kita mana tahu, bukan? Ya kan? Pertama kita harus mendengar dulu jalan kehidupannya. Jalan kehidupan itu termasuk kutuk-kutuk ini? Iya, termasuk Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu ya, yang serem-serem ini kita harus tahu supaya kita bisa menikmati yang baik-baik, yang manis, yang nikmat. Saya nggak mau hanya menjadi orang yang memperkatakan janji manis. Ya, Tuhan memberikan kau sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Iya, tapi kalau saya nggak memberitahukan jalan-jalannya, iya kan? Kalau saya nggak memberitahukan jalan-jalannya, janji manis tinggallah janji manis, bukan? Iya kan? Saya sudah kenyang. Dulu saya begitu, hanya diberitahukannya janji manisnya doang. Nggak ditekankan jalannya untuk ke sana itu gimana loh? Iya kan? Kalau cuma dikasih tahu janji manis, semua orang juga bisa dengar janji manis. Tetapi janji manis tinggallah janji manis kalau kita nggak tahu jalannya untuk menuju ke sana. Karena Tuhan itu memberitahukan jalannya. Jadi kita harus belajar kebenaran firman Tuhan itu secara menyeluruh. Jangan hanya saja dengar yang manis-manisnya. Kita tidak akan bisa sampai ke yang manis-manisnya kalau kita tidak mau dengar juga yang pahitnya. Oke, mohon maaf ya kalau saya kepanjangan gitu. Introduction-nya kepanjangan. Iya, supaya Bapak Ibu nggak langsung lari masuk ke live streaming saya ngedengarnya kutuk ini, kutuk itu gitu. Oke, penyebab banyak sekali umat Tuhan yang mengalami kebinasaan, kesusahan, ya, kesulitan ekonomi karena pada awalnya dari kitab Kejadian itu, Bapak Ibu, Tuhan sudah mengutuk Adam kan pada waktu dia jatuh di dalam dosa. Dikatakan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari nafkahmu dari mencari sesuap nasi kan dari, mohon maaf saya pakai bahasa diri saya sendiri ya, bukan pakai bahasa Alkitab, tetapi intinya dengan berpeluh, dengan bersusah payah engkau akan cari nafkah dari tanah itu sudah terkutuk karena oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Ya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke asal mulanya. Kenapa banyak dari kita mengalami penderitaan? Nah, kemarin saya sudah share tentang kutuk dosa apa saja ya, segala sesuatu sesungguhnya Bapak Ibu yang kita perbuat untuk orang lain, kita sedang membuat itu untuk diri kita sendiri. Kemarin saya sudah bahas banyak ayatnya, saya tidak akan membahas kembali. Jadi sebetulnya hukum tabur tuai itu tetap berlaku walaupun kita dikatakan kita ini kan umat Kristen, bukannya hukum tabur tuai, hukum karma itu ada di agama seberang. Ya seringkali kita mengenal hukum karma di agama-agama seberang ya. Di mantan agama saya juga begitu. Saya juga kan bukan dari Kristen. Itu karma yang ditekankan sebetulnya Bapak Ibu. Ya saya percaya bahwa siapapun Anda, entah Anda memilih nggak percaya sama Tuhan Yesus, selama Anda menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan menikmati hasilnya. Engkau nggak usah ngaku-ngaku bahwa engkau percaya Tuhan Yesus, tetapi perbuatanmu itu nggak sama dengan firman. Karena kalau engkau cuma ngaku bahwa engkau percaya kepada Tuhan Yesus,
tetapi kelakuanmu nggak sama seperti, maksud saya nggak memperlihatkan bahwa kau percaya Tuhan Yesus, maka engkau akan menuai kebinasaan yang sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kedengarannya sangat keras ya, tapi ini adalah kebenaran firman ya. Makanya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar, kemarin saya udah share kan, perusahaan-perusahaan besar yang diberkati demikian luar biasa. Kenapa? Karena mereka menerapkan prinsip firman Tuhan. Sedangkan kita, ya mohon maaf bukan Bapak Ibu, mungkin saya gitu, yang akunya percaya Tuhan Yesus, tetapi mungkin dalam kita berbisnis, kita berdagang, kita bekerja, kita nggak memakai prinsip firman Tuhan ini. Misalnya contohnya apa? Contohnya kata firman Tuhan, apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu kepada orang lain. Bukan sesederhana itu. Misalnya kalau dagang ya, yang sederhana aja, misalnya kita dagang di pasar ya, nggak usah yang gede-gede, yang itu, yang dagang. Misalnya kita dagang di pasar, kita jual barang nih ya, ini misalnya jual apa, di pasar ada jual handphone kan, misalnya kita jual handphone, ini misalnya handphonenya udah rusak, tapi kita ngomongnya ini handphonenya masih bagus, masih seperti baru. Nah, itu orang mungkin beli ini handphone ya, karena percaya perkataan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, engkau itu ya sedang memotong rezekimu sendiri. Ya ini memang kedengarannya sangat keras ya. Tetapi sekali lagi, apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu pada orang lain. Kalau kita jujur, kalau kita ngomong apa adanya, tuh orang pasti akan percaya kepada kita kan. Otomatis dia akan ngomong sama teman-temannya, hey kalau mau beli handphone, beli di tempat itu baik, orangnya jujur dan lain sebagainya. Itu promosi gratis Bapak Ibu. Ini adalah hukum tabur tuai, hukum firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan gede ya yang terkemuka, kayak misalnya kayak, mohon maaf ya saya nggak terlalu familiar dengan yang di Jakarta atau di Indonesia, tetapi kalau misalnya di Amerika gitu kayak Amazon, gede sekali perusahaannya. Kenapa? Karena mereka bisa dipercaya. Betul. Kalau ngomongnya A ya A, B ya B, bisa dipercaya. Ada integritasnya, bahkan ada jaminan mutunya, ada jaminan refund, duit kembali kalau engkau nggak puas. Itu sebetulnya mereka lebih mengenal firman dibandingkan kita yang ngaku-ngaku bahwa kita itu adalah umat Tuhan, tetapi kelakuannya, kalau kata kitab Amsal itu, Tuhan sangat membenci penipu. Tuhan sangat membenci di Mazmur ya, itu ya banyak sekali, Mazmur 101, Mazmur 5 ya. Tuhan itu membenci penipu itu tidak akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan sampai tegasnya firman Tuhan di Mazmur 101 ya, dikatakan seperti itu. Nah, kita itu nggak akan mungkin ya istilahnya ngeklaim, wah janji Tuhan, kita akan menikmati segala kelimpahannya seperti yang dijanjikannya. Kalau kelakuan kita sama seperti orang dunia, bukan? Itu namanya kita lagi berhayal ya. Walaupun Bapak Ibu ya sudah pernah dengar saya bagaimana mengajak kita ngeklaim, kita perintahkan dengan mulut kita kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan masuk saat ini ke lumbung-lumbung kami, karena sesuai dengan janji firman Tuhan di kitab Yesaya, bukan? Ya kan? Bukan, itu kan yang saya sudah share. Salahkah apa yang saya share? Enggak, itu enggak salah. Tetapi sekali lagi kita harus menyelaraskan kehidupan kita. Ya kan? Hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan firman. Sehingga apa yang kita klaim, yang kita perintahkan itu punya kuasa.
bisa didengar di alam roh ya. Perkataan kita itu ada kuasa di alam roh, itu semua manut gitu. Ketika kita memerintahkan. Oke, saya tidak akan bahas banyak lagi ya. Kemarin saya sudah bahas kutuk dosa, kutuk keserakahan ya, bagaimana bahkan Nabi Nehemia memberikan tindakan profetik ketika dia mengebaskan lipatan bajunya dan berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menempati janji ini. Janji apa? Janji untuk peduli kepada sesamanya, untuk mengasihi sesamanya ya, akan dikebaskan sampai mereka itu hampa. Hampa itu tidak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau sudah dengar firman ini, kita bisa melihat bukan bahwa oh ternyata nggak kebetulan, segala sesuatu yang kita alami sekarang ini nggak kebetulan Bapak Ibu. Itu adalah hasil akibat, sebab akibat dari segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin bukan kita, karena mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir seperti ini, kayaknya saya nggak begitu deh, dari sejak saya kecil kayaknya saya mau baik-baik aja sama orang, tetapi saya ini hidupnya selalu susah, saya selalu rezeki itu kayak langit tembaga gitu misalnya. Ada yang begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kita ini mewarisi kutuk dan berkat turunan, yaitu ya kita nggak bisa milih lahir di keluarga apa ya. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita, apa yang nenek moyang kita pernah lakukan. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya ya selalu ada jalan keluar ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima benih ilahi, DNA ilahi. Bahkan Bapak Ibu diperkatakan apa di kitab Mazmur, di kitab Yohanes dikatakan sebagai Allah ya, dengan huruf kecil ya, Allahnya ya. Karena kita ini anak-anak Allah, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Oke, saya tidak akan membahas banyak lagi ya. Kita lanjut ya. Apa sih akar masalahnya? Kenapa kita berada di dalam kesulitan ya? Belum kesusahan ekonomi, mungkin juga sakit penyakit juga sama ya, prinsipnya dasarnya sama ya. Tetapi dalam hal ini saya khusus membahas financial prosperity karena saya melihat begitu banyak orang yang sangat menderita, karena sangat menderitanya terbelenggu oleh kesulitan ekonomi sampai sakit ya. Itu kan kenyataannya, sampai sakit, sampai badannya sakit. Jadi saya merasa ya inilah isi hati Tuhan untuk membukakan mata hati Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya adalah kutuk mengandalkan diri sendiri. Kutuk mengandalkan diri sendiri, iya, mengandalkan diri sendiri ada kutuknya, iya ya. Saya mau membacakan dari Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Perhatikan, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri. Jangan percaya kepada dirimu sendiri, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan pikiran-pikiranmu sendiri. Nanti ya saya akan share bagaimana caranya kita dipimpin oleh discernment, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Nanti ya, saya belum ke sana, saya masih membahas tentang akar masalahnya dulu. Ya, Amsal 23 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Bapak Ibu, terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Saya akan bacakan dari terjemahan. Saya akan terjemahkan dari versi New King James Version-nya ya, sebentar. Saya carikan Amsal 23.
Oke, Amsal 23 ayat 4-5 berkata seperti ini. Jadi panas ya. Mungkin saking semangatnya memberitakan firman Tuhan sampai kepanasan saya. Do not overwork to be rich because of your own understanding. Cease, dikatakan. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. Maksudnya begini, jangan bekerja overwork. Overwork itu bekerja terlalu keras. Maksudnya overwork ya, bekerja harus, kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau nggak bekerja janganlah ia makan. Bekerja harus, tetapi jangan over. Segala sesuatu yang over itu tidak baik. Because of your own understanding. Jadi jangan bekerja terlalu keras oleh karena pengertianmu sendiri. Saya melihat di dunia ini banyak sekali orang yang rajin, ya kan? Rajin banget, tetapi hasilnya nggak sebanding dengan usahanya. Maksudnya hasil yang dia dapatkan dengan tenaga yang dia keluarkan itu nggak berimbang. Ya kan, banyak sekali kan? Banyak sekali. Ya, jangan seperti ini maksud dari ayat firman Tuhan ini ya. Bahasa Indonesianya kurang tepat sekali lagi. Bukan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tetapi jangan over bekerja dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Di sini nggak ditulis di Amsal di terjemahan bahasa Indonesianya. Yang pentingnya itu jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Cease, berhentilah katanya ya. Nah, demikian nanti saya akan share ya bagaimana Tuhan itu bisa kasih hikmat ya kepada kita. Dan dengan hikmat itu misalnya ada dua orang yang berbeda. Ini satu orang ini rajin banget kerja keras. Pokoknya rajin sekali kayak saya dulu dari pagi sampai malam. Senin sampai Minggu itu saya dulu ya. Itu saya dulu. Yang sudah bertobat sampai pada waktunya saya berkata pada diri saya, enough is enough. I don't even want to see money anymore. Maksudnya cukup ya cukup. Saya udah nggak kepengen ngelihat duit gitu. Sampai saya ada di titik itu ya Bapak Ibu. Karena saya kerja itu dari pagi sampai malam. Kalau ada proyek, misalnya proyeknya jauh, nggak apa-apa. Saya perjalanan dari rumah, saya ingat bisa 1,5 sampai 2 jam sekali jalan. Pulang pergi itu bisa, kalau macet 4 jam, kalau nggak macet 3 jam. Itu bayangkan. Waktu dulu saya rumahnya itu masih di Lipo Karawaci dan proyeknya itu ada di Cikarang. Sampai sebegitunya ya. Sabtu Minggu nggak ada waktu buat keluarga. Kerja terus saking takut susah. Oh, Kak Vivi juga dulu begitu ya. Rajin juga ya. Nah, sampai ada satu waktu saya bilang, enough, sudah cukup. Udah waktunya buat saya untuk keluarga. Saya mau menebus waktu saya yang hilang. Untuk anak saya bilang dalam hati ya. Sampai saya tinggalkan semuanya. Nah, ketika saya berhenti, saya mengikuti apa kata Tuhan ya. Tuhan suruh ini, Tuhan suruh itu, Tuhan suruh ngasih. Ya, cara kasih ke sini, kasih ke situ. Saya tiap hari itu kerjanya ya bertahun-tahun itu menghabiskan rekening bank saya untuk dikasih-kasihin sesuai dengan perintah Tuhan. Saya memutuskan untuk taat ya, dan Tuhan waktu itu kalau ngasih tahu itu ya ngasih tahu itu suka ya dimulai dari ketaatan. Tadinya Tuhan nggak ngasih tahu secara gamblang begitu, tapi dari hal-hal kecil ya. Saya taat dan taat. Akhirnya saya taat. Kerjanya cuma ngabisin duit untuk dikasih-kasihin sesuai dengan perintah instruksinya Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang saya kerjakan dari bertahun-tahun itu, dengan hanya beberapa tahun yang Tuhan pimpin kehidupan saya, penghasilannya itu ya
aduh, berlipat-lipat daripada apa yang saya kerjakan dengan kerja, dengan ngandalin apa peluh, dengan ngandalin apa pemikiran sendiri. Bahkan sampai sekarang ya Tuhan tambah-tambahkan hikmatnya. Jadi nanti saya akan sharekan kepada Bapak Ibu dimensi rohani, bagaimana kita bisa memasuki berkat Tuhan ya dengan dimensi rohani. Iya, ada Bapak Ibu mungkin baru dengar ya. Yang baru dengar nggak apa-apa, sabar ya. Saya akan sampai ke situ. Tetapi sekarang saya masih membahas tentang akar masalahnya dulu. Ya kan, akar masalahnya dulu. Kita harus keluar dulu dari akar masalah dan kita harus menjaga hidup kita supaya kita jangan jatuh kepada akar masalah yang sama. Karena percuma kalau saya ajarin dulu, maksud saya bukan ajarin lah ya, siapa sih saya ini sekolah teologi juga enggak. Kalau saya bagikan dulu bagaimana kita dengan dimensi rohani kita memasuki berkat Tuhan, tapi kita masih terbelenggu dengan kutuk, misalnya mengandalkan diri sendiri, mencintai kekayaan, ya percuma lah, engkau nggak akan mungkin bisa sampai memasuki entering dimensi rohani, maksudnya menikmati berkat Tuhan dengan dimensi rohani. Engkau nggak akan sampai ke sana, Bapak Ibu ya. Oke, balik lagi ya. Amsal 28:26 berkata seperti ini. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Perhatikan kembali firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan hati kita sendiri, apa yang menurut kita benar. Waktu dulu saya ingat ya, waktu pertama kali bisnis saya hancur minah gitu ya, sakit gitu ya. Tuhan suruh melayani, Tuhan suruh saya doa, syafaat, melayani Tuhan, puasa. Dalam hati saya, kalau saya melayani Tuhan, nah saya makan apa dong Tuhan? Kan dari zaman dulu walaupun saya sudah tinggalkan bisnis saya, pekerjaan saya, ya usaha saya juga ada bisnis, tetap bisnis sendiri lah. Kalau dulu kan bisnis rame-rame gitu ya, bisnis sendiri tetap ada, kalau enggak makan dari mana, bukan? Ya kan, saya kan ya puji Tuhan ya, saya termasuk orang yang independen, jadi nggak minta-minta duit gitu sama suami. Saya independen, saya membiayai kebutuhan saya sendiri, saya mau senang-senang juga sendiri, saya mau ngasih juga duit sendiri, saya mau ya ngasih orang tua, saya mau ngasih gereja juga duit sendiri. Jadi enak sekali kalau punya duit sendiri kan. Mana enak sih suka gini-gini sama, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi nggak enak kan kalau sebentar, apakah internetnya baik-baik saja? Saya harap internetnya baik-baik saja ya. Ya, Ibu Cidel, iya Ci, sama saya juga. Oke ya, jadi balik lagi. Ketika Tuhan suruh saya melayani, duit dari mana Tuhan? Dan saya maksa. Tuhan bilang sebetulnya dengan mimpi berkali-kali ya ngasih tahu saya, jangan bangun lagi tuh bisnis, rugi. Tetapi saya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengertian saya sendiri, asal comot ayat firman Tuhan. Ya kan? Saya berusaha bangun lagi tuh bisnis, ternyata benar rugi ya. Benar rugi seperti yang diperlihatkan Tuhan lewat mimpi kepada saya. Nah, Bapak Ibu, maksudnya itu seperti ini, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, jangan mengandalkan ya pemikiran kita sendiri, karena pemikiran kita itu terbatas. Kita hanya berpikir, oh menurut kita supaya kita diberkati ini caranya begini loh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bukan begitu. Itu pengertian kita sendiri, tetapi sesungguhnya jikalau Tuhan mau memberkati, ada aja caranya Tuhan ya. Gaji kita itu adalah gaji
penghasilan kita, penghasilan entah itu dagang, entah itu toko, ya itu hanyalah penghasilan kita. Tetapi berkat Tuhan itu jauh di atas gaji maupun penghasilan kita. Ada caranya Tuhan untuk memberkati kita. Saya pernah saksikan kan bagaimana saya kehilangan income dan saya punya kewajiban untuk membayar rumah. Saya pernah saksikan kan, saya nggak akan saksikan lagi ya, udah pukul 4.47, bagaimana Tuhan punya cara untuk membayar lunas apa yang ya kewajiban saya kepada bank ya. Padahal waktu itu pada awalnya saya punya uang, saya ingat uangnya nggak seberapa, tapi bisalah meringankan rekening bank saya. Maksud saya meringankan utang saya, membayar sebagian, tetapi saya memilih untuk mendukung pembangunan rumah ibadah di gereja saya. Waktu itu saya masih ingat, dan saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk melunasi hutang bank saya. Tetapi apa yang terjadi setelah saya ngasih ke gereja dan setelah itu saya bilang saya tidak akan saksikan lagi, tapi saya saksikan lagi, nggak apa-apa lah ya. Saya percaya Roh Kudus yang memimpin. Nah, waktu itu saya kehilangan kerjaan, jadi ya sudah dong, kehilangan kerjaan, gimana cara bayarnya, bukan? Nah, apa yang terjadi setiap bulan itu terjadi selama beberapa tahun. Saya ingat saya 3 tahun lah. 3 tahun, bayangkan Bapak Ibu, saya nggak ada kerjaan. Dan setiap bulan selalu ada saja entah itu komisi itu yang ketinggalan, yang lupa, atau itu bonus itu yang mana. Padahal 3 tahun loh Bapak Ibu, bayangkan. Setiap bulan ada, jumlahnya itu cukup besar. Bapak Ibu, jumlahnya cukup besar karena saya membeli rumah di kalangan, ya boleh dibilang kalangan elit gitu ya. Ya puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Di sebuah kalangan elit. Nah, setiap bulan ada saja dan cukup pas-pasan. Jadi saya itu waktu itu saya ingat, saya kan nggak ngandalin suami ya, sekali lagi. Bahkan untuk membeli properti saya nggak ngandalin. Jadi itu uang saya sendiri murni ya. Nah, setiap bulan ada saja pas-pasan. Cukup, nggak lebih banyak, nggak kurang. Setiap bulan selama 3 tahun. Nah, luar biasa kan Tuhan itu? Luar biasa, Tuhan itu tidak pernah gagal menepati firman-Nya, asalkan kita juga mau percaya, bukan hanya di mulut percayanya. Karena ketika kita ngomong percaya itu, kita harus merefleksikannya dengan perbuatan kita, bukan? Jangan sampai kita itu sama seperti yang saya sudah share kepada Bapak Ibu. Kita declare Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan di dalam kemuliaannya. Bukan begitu? Saya kan sering share sama Bapak Ibu bagaimana caranya kita menikmati berkat Tuhan. Kita make sure, kita pastikan bahwa kata-kata yang keluar di bibir mulut kita itu kata-kata yang benar. Betul? Ya kan? Saya sering membagikan seperti itu. Tetapi itu bukan hanya saja di mulut Bapak Ibu, itu harus direfleksikan dengan perbuatan kita. Kalau memang kita percaya bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan di dalam kemuliaannya, nah ketika tiba-tiba ada orang susah misalnya di depan kita ya, saya nggak bilang yang jauh, yang di live streaming, yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dikeker gitu ya. Yang ngaku-ngaku susah, karena banyak sekali yang datang ke live streaming saya ngaku-ngaku susah minta duit. Jadi saya katakan seperti ini ya. Nah, kalau ada orang susah di depan matamu, nggak ada duit, nah engkau nggak mau ngasih karena engkau takut susah, itu berarti ya Bapak Ibu, pengakuanmu itu belum punya kuasa. Kenapa? Karena pengakuanmu itu baru hanya terbatas di mulut, belum menjadi darah daging, belum bersatu dengan kau, belum dibuktikan dengan perbuatanmu, bukan?
Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya apa yang kau katakan itu benar, maka apa yang terjadi ketika engkau disodorkan kepada ada orang susah di depan matamu, atau misalnya hamba Tuhan di gerejamu lagi nggak ada duit, misalnya engkau tahu banget dia lagi kesusahan, atau gereja di mana engkau beribadah lagi butuh duit, misalnya, apa yang kau akan lakukan? Engkau akan membagikan uangmu, bukan? Iya dong, karena kau percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pemeliharamu. Tuhanlah yang akan memberkati kita, bukan menurut kekayaan kita loh. Dituliskan di firman Tuhan apa? Menurut kekayaannya, di dalam kemuliaannya. Nah, seringkali kita hanya baru sampai di pengakuan, belum sampai di hati, ya kan? Karena perbuatan kita itu merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita, bukan? Ketika kita bilang kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, bahkan Dia yang membuat kita menikmati segala sesuatu yang baik menurut kekayaannya, kata kitab Timotius kan, menurut kekayaannya loh, kita diberkati menikmati segala sesuatu yang baik. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberkati kita, maka ketika misalnya ada orang-orang yang membutuhkan atau gerejamu butuh duit, engkau pasti rela memberikan, walaupun mungkin yang menurut kesanggupan kita lah ya, yang nggak mungkin kita memberi menurut kesanggupan orang lain. Pasti kita akan memberi menurut kesanggupan kita. Ya kalau sanggupnya misalnya cuma 2 koin, kayak si janda tua yang miskin yang hanya punya 2 koin, ya 2 koin itu nggak apa-apa. Dikatakan bahkan 2 koin itu adalah pemberian yang paling besar. Bahkan Tuhan nggak muji yang kaya-kaya yang memberi dari segala kelimpahannya, itu Tuhan nggak muji. Yang Tuhan puji itu si janda ini yang cuman punya 2 koin terakhirnya, itulah yang dipuji sama Tuhan Yesus, bukan? Ya kan? Karena dia percaya akan firman. Seringkali kita mengaku percaya, mengklaim percaya, tetapi kita belum melihat apa yang kita klaim itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak menghakimi. Mungkin apa yang kita klaim itu baru di mulut, belum masuk ke dalam hati kita. Kita belum percaya, karena kata firman di Roma 10 ayat 10 itu, dengan hati kita percaya maka kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku maka kita akan diselamatkan. Sekali lagi, kata selamat itu bukan hanya saja masuk surga, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya saya ngomongnya Bapak Ibu gitu sampai gemes gitu ya. Karena ya kita umat Tuhan perlu melek rohani ya, mengerti akan kebenaran firman itu Tuhan. Kata selamat di situ itu adalah kepenuhan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu termasuk kesembuhanmu, itu termasuk kemakmuranmu, itu termasuk perlindunganmu, itu termasuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Itu kata selamat di situ. Dikatakan Injil keselamatan. Injil keselamatan itu the gospel of peace bahasa Inggrisnya. Ya, kata peace itu kata shalom. Kata shalom itu mencakup semuanya, mencakup kesehatanmu juga. Ya, kemakmuranmu itu semuanya sudah ada dalam karya penebusan Kristus. Jadi engkau mengaku, engkau diselamatkan. Jadi hati dulu percaya. Nah, bukti bahwa engkau percaya adalah engkau tidak akan menggenggam kalau uangmu hanya segitu, misalnya uangmu hanya 200.000 rupiah di bank. Ya 200.000 rupiah itu engkau genggam seperti seperti harta yang takut habis gitu. Ya kan? Kalau engkau takut habis, harta yang takut habis itu berarti engkau sudah mengandalkan
diri sendiri. Engkau sudah mengandalkan apa yang kelihatan. Engkau tidak mengandalkan firman Tuhan. Engkau tidak mengandalkan Tuhan. Dan ini ada kutuknya, ada. Saya belum baca ya kutuk di Yeremia 17 ayat 5. Udah pukul 5, cepet banget. Yeremia 17 ayat 5 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti, perhatikan, semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebetulnya masih banyak yang saya mau ngomong ya tentang mengandalkan diri sendiri. Ini karena ini sebetulnya kita rawan sekali. Tetapi mungkin lanjut besok. Ya sudah pukul 5. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami, menerangi mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami, tolong kami karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu. Roh Kudus, dalam setiap langkah kaki kami, tolong kami biar mata hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Lebih daripada apa yang kelihatan, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Kami mau mengandalkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal menepati janji-janji firman-Mu. Saat ini kalau kami ada di dalam situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang penderitaan, penuh dengan penderitaan oleh karena kesalahan kami sendiri, oleh karena kami mengandalkan diri kami sendiri, daripada kami mendengarkan suara firman-Mu, daripada kami percaya akan janji firman-Mu. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, biarlah darah Yesus yang membasuh kami, yang mentahirkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami berjalan di jalan kehidupan-Mu sehingga kami dibawa kepada sukacita yang melimpah-limpah, kepada hidup dengan segala kelimpahannya, kepada nikmat senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas Pak Ibu, atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas masa depanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kau berada, engkau menjadi berkat seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula Bapak Ibu dan saya, karena kami ini adalah keturunan dari Abraham. Segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami usahakan, segala sesuatu yang kami investasikan, segala sesuatu yang kami tabur, kami akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Bapak Ibu yang sedang sakit, engkau boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Pada saat saya berdoa ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Mungkin Bapak Ibu tidak, maksud saya penyakit Bapak Ibu tidak saya sebutkan, tetapi kalaupun tidak disebutkan, kau bisa mengambil kuasa Allah itu menjadi milikmu, kesembuhan itu dengan bibir mulutmu, dengan hatimu yang percaya ya. Saya akan berdoa. Roh Kudus, mohon lawatanmu, jamahanmu atas setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini.
Jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Apapun penyakit mereka saat ini, dibebaskan Tuhan, dibebaskan sekarang, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mengutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, mulai hari ini bebas dalam nama Tuhan Yesus, karena darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, saya ikat, saya hancurkan, patahkan kuasanya, dan saya usir keluar. Tinggalkan tubuh daripada anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Ya, lutut yang sakit sekarang sudah sembuh. Ya, puji Tuhan ya Kakak Dewi ya, kesehatan mengalir, mengalir, kesehatan, kesembuhan mengalir, mengalir sekarang, membebaskan, menyembuhkan. Engkau sakit di tubuhmu sekarang hilang. Saya perintahkan semua rasa sakit keluar dari tubuh anak-anak Tuhan sekarang. Sakit keturunan saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Pankreasmu berfungsi dengan baik, gula darahmu normal, tekanan darahmu normal, ginjalmu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik, peredaran darah lancar, tidak ada penyumbatan di otak, di peredaran darah tidak ada penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan urapan Tuhan sekarang. Roh Kudus, mari datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu ini lebih dahsyat lagi. Lawatlah, lawatlah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir lebih dahsyat lagi. Engkau yang khawatir, engkau yang cemas, semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, aku hardik keluar sekarang. Roh intimidasi, roh pikiran-pikiran negatif, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Terima kasih. Ya, saya berdoa untuk Kakak Orlando mulai hari ini akan bekerja. Ya, diberkatilah pekerjaanmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kau menjadi berkat dimanapun engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu yang sakit di bagian sendi-sendi, ya Roh Kudus, lawatlah hati yang trauma, hati yang sakit, hati yang terluka. Saat ini hamba memohon Roh Kudus, jamahlah, lawatlah hati yang terluka, hati yang sakit, disembuhkan Tuhan. Sekarang semua trauma-trauma masa lalu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan sekarang, dan ada kesembuhan juga untuk tubuhmu, untuk sendi-sendi, tulang-tulang yang sakit, ada kesembuhan sekarang. Mengalir kesembuhan, tulang-tulang yang sakit, tulang belakang, pinggang, pinggul, ya tangan sekarang sembuh. Kesembuhan mengalir, roh luka batin aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berkat Tuhan juga mengalir atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Saya
memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau yang mau memberi kesaksian, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Saya akan undang naik ke atas untuk bisa naik ke atas ya. Tapi Bapak Ibu harus klik tombol tamu dulu dan tuliskan di komentar. Ya Kakak Vivi, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan Yesus melimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Ya, itu bagus juga itu deklarasinya ya. Oke, sambil menunggu saya akan mengajak Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Untuk pelayanan pagi hari ini kami mengucap syukur. Mari kita naikkan pujian. Surya bersinar ya. Surya bersinar. Kecuali Bapak Ibu ada request lagu lain, boleh. Surya pasti bersinar, ya kan? Yang penting kita memilih menjadi orang benar, karena janjinya tidak pernah gagal. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Terima kasih sudah 100k ya Bu Esti. Terima kasih Bapak Ibu semua, Kakak Orlando, Ibu Magdalena, Ibu Vera, ada Ibu Eli tadi, Kakak Dewi. Terima kasih, ada Kakak Vivi, Kakak Pinti. Semuanya terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sehat ya, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu Esther sehat semua. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat. Tinggi banget ya, saya nggak nyampe terus terang. Setia ya, terima kasih Bu Vera, Kakak Pimping, Ibu Elita, Kakak Meliana, Kakak Selin yang baru bergabung, Ceceni, terima kasih untuk doa-doanya. Kakak Kristina, ada Kakak Dave yang rajin ya, saya lihat ya. Ya, tahu
iya karena didoakan. Ibu Evi bolos kemarin. Tahu kenapa? Karena didoakan. Ibu Esther Sinaga, Shalom Kakak Eka, ya Ibu Linda, terima kasih Kakak Celsius dan semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Saya rasa sudah cukup ya. Kalau memang semuanya sehat ya Ibu Esther. Ibu Esther ada yang mau disaksikan? Ya siapa tahu ya Bu Esther ada mau kesaksian. Bu Esther ini kan karunia penglihatannya tajam sekali itu ya. Jadi kita masing-masing kayaknya ada spesialisnya deh. Kalau saya kayaknya ngelihatnya cuma yang baik. Dikasih penglihatannya yang bagus-bagus. Kalau penglihatan apa namanya roh jahat gitu kayaknya nggak pernah deh. Tapi bagus kan ada Ibu Esther. Jadi kan kita tahu oh Ibu Esther ngelihat sekali roh jahatnya bentuknya seperti ini seperti ini. Ya, kalau Bu Esther kayaknya semuanya deh, yang bagus iya, yang jahat iya, yang apa ngelihat semuanya gitu. Kalau saya cuma dikasihnya yang bagus-bagusnya aja ya, puji Tuhan lah. Mungkin Tuhan mau saya tuh Kakak Orlando juga mau didoakan Bu Esther. Bu Esther, hayo. Kemarin itu Kakak Orlando kan pernah didoakan sama Bu Esther tuh. Bu Esther ngeliat itu, cuman Bu Esther nggak mau ngomong sama Kakak Orlando, takut Kak Orlandonya takut katanya. Ya, sudah nggak ada. Udah nggak ada tuh Kak Orlando, Ya. udah nggak ada ya. Nggak usah takut ya. Sudah pergi. Sudah pergi Kakak Orlando. Dan kita nggak perlu takut karena hal-hal seperti itu ada di bawah telapak kaki kita. Tuh saya mau Betul. juga Bu Esther tuh Kakak Cidel tuh. Oh, saya berdoa untuk Pak Eliader ya. Puji Tuhan ya Kak Orlando ya, saya merasa semakin baik katanya ya. Pak Eliader, saya doa deh. Oke, saya undang naik ke atas deh. Karena nggak ada yang naik ke atas. Saya doa ya untuk Pak Eliader. Pak Eliader, adakah di sini? Kalau nggak ada di sini nggak apa-apa, saya akan doa langsung aja ya, sama aja Pak Eliader. Saya berdoa ya untuk Pak Eliader. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh. Oh ada. Shalom. Shalom. Ya, Bapak apa yang Bapak rasakan sekarang? Badan saya panas nih Bu, tolong didoakan. Oh, sekarang lagi demam, lagi sakit kepala ya? Ya demam, saya agak-agak pening ini habis kemo yang ke-6 udah seminggu lebih, tapi kok jadi panas gitu ya. Oh, iya kita berdoa ya. Ya. Tolong Bu saya didoakan biar panasnya ini turun. Iya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Eliader. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Eliader. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk sumpah serapah. Sudah hancur, sudah patah atas Pak Eliader. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh cancer, roh demam, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir keluar sekarang semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Pak Eliader Toping. Segala kuasa-kuasa sakit penyakit atas Pak Eliader sudah hancur, sudah patah sekarang. Sel-sel kanker saya kutuki sampai ke akar-akarnya dan
Sekarang saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak punya kuasa lagi atas tubuhnya Pak Eliader. Tubuh jiwa rohnya Pak Eliader sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan menjamah Pak Eliader dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang roh demam keluar, sekarang demamnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalanya sembuh, badannya sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif kelemahan tubuh, roh kelemahan tubuh sekarang aku usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Pak Eliader dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang. Negatif sakit, penyakit, badanmu ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, Pak Eliader, sekarang apa yang Bapak rasakan? Suhu badannya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Pak? Demam. Masih agak demam dikit. Udah lebih baik? Ya, ini agak udah ringan. Baik lah. Nah, udah agak ringan, puji Tuhan ya. Dia agak ringan. Nah, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Hambamu kembali melepaskan kuasa Tuhan atas Pak Eliader. Kuasa Tuhan mengalir. Roh demam aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang suhu badannya normal, nggak demam lagi. Suhu badannya normal, pening di kepalanya hilang sama sekali, dan badannya ringan sekarang. Sekarang badannya ringan, nggak berat lagi, nggak lemes lagi. Roh kelemahan tubuh aku usir keluar sekarang, jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan cancer negatif saya cabut keluar semua. Sel-sel kansernya saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Pak Eliader. Sekarang diberkatilah tubuhnya Pak Eliader sekarang sembuh. Suhu badannya sudah normal, tekanan darahnya normal, pusing di kepalanya hilang, negatif cancer, negatif kelemahan tubuh, negatif sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak terima kesembuhan dari Tuhan, saya sudah lepaskan. Bapak sekarang apa yang Bapak rasakan? Bapak mengucap syukur dulu sama Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku telah dipulihkan, telah disembuhkan, dan saya pulih sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Glory, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Yesus. Ya, Bapak apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, panasnya sih saya pegang nih agak berkurang ya. Puji Tuhan ya, sudah sembuh. Bapak terima, imani aja ya. Karena kuasa Tuhan udah mengalir dengan dahsyat. Bapak ngerasakan ada kuasa Tuhan yang menjamah Bapak? Ya pasti perasaan ada gitu. Saya diurapi. Ya, Saya puji Tuhan diurapi. ya. Ya, puji Tuhan. Sekarang sakit di kepalanya gimana? Udah hilang? Udah hilang, nggak ada lagi. Ya, puji Tuhan. Badannya juga udah ringan tuh, Pak. Coba gerakkan. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, luar biasa. Kalau gitu semangat ya, Bapak. Semangat, banyak pemujian dan jangan ngeluh sama sekali. Selalu katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Saya sudah negatif cancer. Itu yang Bapak harus mengatakan. Saya sudah ya, bukan. Oke, amin, kalau amin, begitu. amin. Terima kasih. Nah, Ya, Pak Eliader. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan.
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih juga Ibu Evi, Kakak Faisal yang baru bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Heni yang sudah mendoakan kita semua, Cece Heni ya. Terima kasih untuk pelayanannya, urapan doa yang sama turun atas Cece Heni. Cece Heni dipakai untuk memberkati keluargamu, memberkati banyak orang dengan perkara-perkara yang ajaib, dengan perkara-perkara yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, Cece Heni nanti boleh ya sekolah penginjilan supernatural nanti ya kalau sudah buka kurikulumnya tahun depan nanti saya akan bagikan kepada Cece Heni. Cece Heni ikut dulu ya, ikut sekolah ini ya. Sekolahnya online, jadi cuma seminggu sekali pertemuan, seminggu 2 kali pertemuan tengah minggu. Jadi online, jadi di mana aja dan gratis. Cece Heni bisa ya. Oke, Bapak Ibu yang mau juga boleh. Oke, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.